Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Pakualam ke-10. Yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, serta seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya dan jamaah Jogja Istimewa Televisi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Haji Ahmad Lutfi SSMA atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau yang biasa disebut ZIS dan DSKL yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, kami sampaikan total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY pada bulan Oktober 2022 sebesar 1.114.267.969 rupiah dengan perincian sebagai berikut. A. Penghimpunan dalam neraca, jumlah zakat sebesar 276.173.965 rupiah. Jumlah infak 33.440.451 rupiah. Jumlah infak terikat 750.735.953 rupiah. Dengan demikian, total penghimpunan dalam neraca sebesar 1.354.369 rupiah. Kemudian untuk penghimpunan ZIS di luar neraca atau off balance sheet, pertama, infak dari Masjid Kampus UGM sebesar 37.802.100 rupiah. Infak Masjid Sultani Kepatian 8.626.000 rupiah. Infak Masjid BBKKP 1.104.500 rupiah dan infak Musola Disnaker Trans 2.381.000 rupiah. Total penghimpunan di luar neraca sebesar 49.913.000 rupiah. Kemudian program penyaluran kami selama bulan Oktober yang lalu sebagai berikut. A. Berdasarkan program penyaluran sebesar 795.936.165 rupiah. Kemudian berdasarkan asnaf sebesar 799.031.951 rupiah. Sedang jumlah penerima manfaat sebanyak 1.140 jiwa. Alhamdulillah, setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY
terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Laporan keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016 sampai 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini wajar atau WTP sesuai standar keuangan di Indonesia, dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan hasil sangat baik. Hasil pengukuran indeks transparansi organisasi pengelola zakat oleh Puskas Basnas, Basnas DIY meraih nilai tinggi untuk wilayah Jawa dan Bali untuk tahun 2021 yang lalu. Kemudian hasil penilaian Basnas Award 2021, Basnas DIY mendapatkan predikat pengguna Simba terbaik bersama Basnas Jawa Barat dan Basnas Kalimantan Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, melalui pertemuan pengajian ini tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di DIY, pegawai ASN Muslim yang sudah mencapai nisab hartanya atau pendapatannya untuk menunaikan zakat sebesar 2,5%. Salurkan juga zakat, infak, dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada masing-masing instansi melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan, atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor telepon 0274 587 062 atau pesawat HP 085 221 222 616. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas DIY. Semoga Allah SWT memberikan pahala keberkahan, tingkatkan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semuanya. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama agar harta yang kita zakatkan dan harta yang ditinggalkan menjadi suci, bersih, dan penuh barokah. Ajarkallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa janahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan atau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Terima kasih, ada kurangannya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Bina Mental Spiritual, Bapak Haji Jarod Margiantoro STP MSc. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penaiz Zawa, Bapak Haji Sigit Warsito,
para kepala OPD dan peserta pengajian pejabat dan aparat putaran 10 tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara luring. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pengajian dimulai, marilah bersama-sama kita mulakan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Tantan Qital Barazi. Beliau adalah juara pertama cabang tilawah Al-Quran dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Kepada Ustadz Tantan Qital Barazi, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو رأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustaz Tantan Kital Barazi yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya marilah kita sama-sama ikuti pembacaan kalimah thayyibah yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Haji Ujang Sihabuddin MSI. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigal daballatillahi wa ilah wa li syafaati rasulillah ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila haluti ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ali wasyuhada was sholihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jabil malaikatil muqarrabin khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah summa ila arwah al-kubur minal mu'minin mu'minat muslimin muslimat aina makanu masyarikal nabaqor ya bariha khusun ila arwahi para arwah para pahlawan kusuma bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يتقربا الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها الصدقات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرنا من القرآن العظيم وما حلقنا استغفر سلاina ila ahli kubur man zukir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa'adib lahumul hasanat wa'adkhumul jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma aj'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaratin niran rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka rahim Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan wa min kulli zaman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah ya kenal ya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Ujang Sihabuddin MSI yang telah memandu pembacaan kalimah thayyibah. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian inti yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Halim SAG dengan materi menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan.
Selanjutnya kepada Al-Ustadz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Biro Mental dan Kesejahteraan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penais Jawa Bapak Haji Sigit Warsito, yang kita hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara daring. Sepintas tadi saya lihat ada 74 peserta yang daring. Pertama sekali mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia yang luar biasa. Salah satu sebagian kecil di antaranya adalah berupa nikmat hidayah, sehingga kita digerakkan hatinya untuk mengambil keputusan hadir di tempat ini atau mengikuti acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita juga bersyukur atas nikmat sehat ya. Alhamdulillah, kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, kalau di ruang terlihat, kalau yang daring barangkali lamat-lamat begitu, terlihat wajahnya sehat-sehat nih. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang luar biasa di tengah-tengah suasana yang belum pulih 100%. Kita sedang menghadapi cobaan di bidang ancaman di bidang kesehatan. Karena secara nasional kemarin kelihatannya Indonesia akan kembali menerapkan PPKM gitu ya. Ya, walaupun kita sudah tidak terlalu trauma, tapi kalau masih PPKM barangkali juga ya akan berakibat, berdampak pada sektor-sektor lain. Termasuk juga mungkin ya bidang dakwah gitu. Nikmat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah, ada dua nikmat yang terkadang-kadang sering kita lupakan, sehat dan sempat. Nah, alhamdulillah, biasanya kalau pejabat itu memang ya kalau bukan sibuk bukan pejabat Pak gitu ya. Alhamdulillah ini kita ya kelihatannya ini agak senggang waktunya Pak ya. Tidak terburu-buru. Menurut jadwal kita selesai jam 11, tapi insya Allah ya kira-kira setengah 11 materi saya sudah selesai, supaya Bapak Ibu sekalian tidak terbebani juga dengan tanggungan-tanggungan kesibukan yang lain sebagai tugas-tugas keseharian kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tentunya mudah-mudahan kita yang hadir pada ruangan ini, baik yang daring maupun di ruangan ini, serta orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Seberapapun kemampuan kita menjalankan sunnah-sunnah itu, kita berdoa mudah-mudahan bisa kita lakukan secara istiqomah. Karena kata Rasul ada sebuah ungkapan, alaikum bil istiqamah fa innahu khairum min alfi barakah. Jadi kadang-kadang yang sulit itu yang istiqomah itu Pak. Yang mudah-mudahan kita diberi Allah istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah itu. Dan kalau sudah kita istiqomah, insya Allah ya adalah mungkin pengharapan bagi kita nanti pada waktunya kita punya kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada waktu nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan melaksanakan dauh dari Pak Haji Sigit Warsito. Ya, sehari-hari saya ini berada di bawah kontrol dan kendali Pak Sigit, Pak, karena saya sebagai penyuluh agama Islam fungsional. Jadi sendiko dauh ketika Pak Sigit, walaupun sebetulnya saya merasa belum pantas ini. Ada Pak Kiai Haji Jarot ini. Jadi kalau Pak Jarot ini menurut saya makomnya sudah di atas kiai gitu. Oleh karena itu mohon maaf kalau nanti saya nguyai segoro gitu Pak ya. Dan saya lihat juga yang hadir di daring dan Bapak yang hadir di ruangan ini juga sebetulnya ini lebih jauh, lebih hebat, lebih paham dari saya dalam bidang keagamaan. Tapi lagi-lagi ini karena ketugasan, ya apapun adanya ya saya mencoba balighuni walau ayah. Jadi ini alasan yang paling sering kita gunakan kalau sudah suruh ngisi kesempatan ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ditanya temanya apa, saya menyampaikan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak menurut saya, ini menjadi penting. Yang pertama karena umumnya kita lahir ini kan dari keluarga Muslim. Kita sudah berislam sejak lahir. Dan barangkali juga bisa jadi Islam bukan, pasti kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam keadaan Islam. Begitu kita lahir itu sudah Islam. Dan saya tidak tahu kalau di tempat saya dulu Pak, itu kalau masa kecil itu katanya ketika begitu sunat itu katanya diislamkan gitu. Ini mungkin pendekatan kearifan lokal gitu. Orang kalau ngapain bukan disunat tapi diislamkan. Kalau di teman-teman di agama lain namanya begitu dia dewasa namanya ditasbihkan ya. Dikukuhkan dia sebagai mula agamanya. Tapi kita juga saya kira tidak semua kita merasa pernah dikukuhkan sebagai orang Islam. Jadi kita begitu lahir ya sudah Islam. Ini memberikan dampak Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita ini selalu merasa lebih Islam dari yang lain. Karena kita tidak pernah mengerti kapan pangkalnya kita berislam itu. Paling-paling kalau ada yang mungkin mempelajari ya pangkalnya mungkin ketika kita baligh, mukallaf. Karena baligh itulah kemudian seluruh perangkat-perangkat agama itu melekat dan wajib kita laksanakan. Tapi karena tidak pernah secara momentum kapan gitu ya. Karena meskipun kita belum baligh, biasanya kita disuruh sudah sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi agak langsam gitu ya. Jadi tidak hitam putih kapan saya bersedia Islam, kapan tidak gitu ya. Nah, yang jelas kita sudah kalau ditanya kapan beragama Islamnya sejak lahir gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara sebagai umat Islam, maka SOP-nya gitu ya. SOP orang Islam itu kan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada la in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Jadi ya mungkin bisalah kita pantas-pantaskan kalau ini semacam koridornya gitu ya. Jadi saya tinggalkan ya kepada kamu kata Rasulullah dua SOP, dua aturan main. Ya. Kalau kamu kata Rasulullah berpegang teguh kepada dua persoalan, dua bingkai ini, dua prosedur ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulih. Jadi aturan main beragama itu ya adanya di kitab suci kita. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira banyak enggak ini orang Islam yang masih sesat gitu. Walaupun kita sudah berhari-hari, berkali-kali setiap sholat itu 17 kali sehari semalam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi masih banyak di antaranya tergelincir
termasuk juga ya masih bisa kemudian sebagai orang yang sesat gitu ya. Walaupun jelas dia aliran sesat gitu ya. Mudah-mudahan sesatnya tidak permanen gitu. Nah, ya ibaratnya garis demarkasi, mungkin kita ini kadang-kadang offset ya. Keluar pagar tapi segera masuk lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian mungkin ya saya yang boleh menengarai, salah satu persoalannya adalah karena kita tidak kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali kepada hadis tadi itu, karena Rasulullah sudah menjamin lan tadillu abada, tidak akan keluar dari garis itu kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, tentu tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan pada sesi yang sangat singkat ini bagaimana kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi paling tidak semangatnya, spiritnya, ya mari kita meningkatkan perhatian untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan yang terbatas ini, meskipun tidak detail, saya menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan, tawaran yang barangkali bisa kita jadikan pilihan, opsi, untuk kemudian kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Lewat bagaimana menghadirkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bagi seorang muslim, yang pertama harus kita imani. Ini hukumnya wajib. Iman itu percaya, yakin. Karena beriman kepada Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman. Meskipun kita belum bisa melaksanakan Al-Quran, bahkan barangkali belum bisa membaca Al-Quran gitu ya. Apalagi sebaik qori yang tadi itu gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh bergeser 1 cm pun untuk tidak yakin kepada Al-Quran. Jadi apapun yang berkaitan Al-Quran itu harus kita jaga. Spirit mengimani Al-Quran, paham tidak paham, sanggup tidak sanggup melaksanakannya, keimanan, keyakinan kepada Al-Quran harus kita jaga. Nah, jadi bukan berarti kalau kita nggak sanggup melaksanakannya kemudian kita nggak begitu percaya gitu ya, atau kalau nggak paham persis. Nah, kalau sudah datang dari Al-Quran, responnya adalah sami'na wa ata'na. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Nah, keimanan ini kan tidak bisa dilihat secara konkret, Pak. Kira-kira kita wujudnya bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, kita kira apa, Pak? Fenomena yang terbaca orang yakin itu apa? Wah, ini saya kok yakin banget ini. Apa kira-kira? Nah, karena ini urusan batin, urusan hati, saya kok melihat ada semacam emosional. Nah, jadi orang yang yakin kepada Allah, yang terlihat, yang terasa adalah emosionalnya. Nah, jadi mungkin saya sebut juga apa? Ada yakin itu kan urusan magis, urusan kehormatan. Kita akan semakin hormat, semakin mensakralkan kepada suatu itu, modalnya yakin. Orang yang tidak meyakini, dia akan sulit sampai pada tataran mensakralkan Al-Quran. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih kecil itu, ngapunten Pak Jarod, saya ini orang desit Pak. Desa banget gitu maksudnya gitu ya. Jadi saking desanya, saya ilustrasikan begini, saya baru bisa mendapatkan layanan medis itu pas sunat Pak. Sebelumnya seingat saya tidak pernah dapat layanan medis, dokter apalagi perawat kalau dulu ya, Pak Mantri dulu, apalagi dokter. Jadi saya berinteraksi dengan petugas medis itu ketika sunat, dan itu pun bukan dokter tapi mantri. Itu mantri laris banget Pak zaman dulu gitu ya. Itu terutama untuk sunat. Jadi kalau kami sakit ketika kecil, seingat saya memori yang terekam di saya itu oleh ibu saya dibawa ke Mbah Kaum. Jadi biasanya Mbah Kaum ini jadi andalan. Makanya kemudian dulu yang namanya kaum itu ya karena nggak pernah dibayar kan. Ya mereka biasa dapat apresiasi ketika ya pembayaran zakat fitrah gitu. Itu semua bayarnya. Kenapa? Karena mereka sepanjang tahun bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Bukan hanya dalam hal spiritual, tapi juga dalam hal ya urusan-urusan pragmatis bersehat. Saya ingat itu adik saya dibawa ke Mbah Kaum itu, dibaca dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaannya nggak mati fasih, Pak.
Terus kemudian lamat-lamat dengan olat dolin, amin gitu. Langsung ditiupkan kepala, itu sembuh Pak. Satu hal yang barangkali sekarang ya sulit kita percaya gitu. Nah. Kemudian ketika saya sudah ke Jogja kuliah begitu, ya alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran walaupun tidak sebaik Pak Ujang gitu. Saya tidak sombong kalau ada MTQ Pak Ujang. Kalau peserta 3 orang, insya Allah bukan sombong, saya pastikan saya insya Allah bisa juara 3 gitu. Nah, itu kemudian ketika anak saya yang pertama, ini bapak muda itu kan ada agak-agak stres ya kalau ada anak sakit step itu, karena belum punya pengalaman. Saya teringat memori di Mbah Kaum zaman saya kecil. Kemudian saya bacakan di ubun-ubunnya Fatihah. Insya Allah fasih lah gitu saya. Ya walaupun tidak fasih banget, tapi ya standar itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai rampung waladhdallin. Amin. Saya tiupkan kepala ubun-ubunnya. Apa yang terjadi, Pak? Saya pegang lagi itu, tambah panas, Pak. Saya introspeksi, saya ingat-ingat saya tidak kalah fasih dengan bahkan lebih fasih dari Mbah Kaum. Tapi inilah mungkin entry point-nya, orang yang yakin. Jadi ada sebuah keyakinan luar biasa. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian akan sangat bermanfaat. Pintu masuk manfaatnya adalah ketika kita mulai dengan yakin. Nah inilah saya kira yang pertama. Ini tidak perlu kapasitas. Yang penting karena iman itu kan hanya mau yakin gitu. Tidak perlu belajar Pak. Yang penting kita sudah yakin insya Allah itu awal kita bisa memanfaatkan Al-Quran. Tadi paling tidak merasakan dauh Rasulullah. La in tamassaktum bihima. Ini minimalis. Kita harus yakin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak jangan sampai terlintas dalam pikiran kita sebagai muslim untuk meragukan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah saya kira awal interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka yakin tanpa reserve. Terlepas kita mampu atau tidak itu urusan belakang. Tapi yang penting ketika Al-Quran tidak ada jawaban kecuali iman dan yakin. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, langkah menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan adalah ada yang mengatakan membaca. Tapi saya kira belum. Setelah terbiasa menguatkan keyakinan kita, langkah berikutnya adalah senang mendengarkan Al-Quran. Jadi ini kadang-kadang kita ini umat Islam itu ya belum begitu gandrung mendengarkan Al-Quran. Bahkan kalau kita ketemu teman-teman yang masyarakat awam itu malah ada semacam kelakar itu. Kadang-kadang kalau dengar Al-Quran badannya panas Pak, panasan gitu. Kenapa? Tidak nyaman dengan bacaan Al-Quran. Ya kalau kita mungkin kalau tidak nyaman, ya mungkin kadang-kadang juga begitu. Kita ini kurang enjoy mendengarkan Al-Quran. Saya tidak tahu apakah Bapak yang hadir di ruangan ini intensitas mendengarkan Al-Qur'annya, saya belum baca, mendengarkan saja gitu. Kira-kira berapa menit sehari? Nah, ya, ini kita belum Pak, belum begitu gandrung gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, mendengarkan Al-Qur'an itu kalau kita baca rujukannya, hukumnya wajib. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Para mufassir mengambil hukum dari fastami'u itu hukumnya fi'il amar, al-amril wujub, wajib. Oleh karena itulah maka seluruh ahli fikih baru mazhab itu bersepakat bahwa ketika imam membaca Al-Quran, maka makmum meskipun dalam sholat tidak boleh membaca bacaan yang lain kecuali Al-Fatihah. Begitu kuatnya kewajiban mendengarkan Al-Quran. Kita kadang-kadang boro-boro di luar dalam sholat itu. Di luar sholat saja kita kadang-kadang nekat lah untuk tidak begitu fokus mendengarkan Al-Quran. Nah, saya khawatir ini yang menghambat Al-Quran hidup dalam kehidupan kita. Nah, kita yakin Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu didengarkan saja itu sudah berkah. Tadi dibaca Qori, "Lau anna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an." Andainya Al-Qur'an ini kata Allah diturunkan kepada gunung-gunung dan batu-batu, pasti mereka akan sujud. Artinya apa?
bisa bereaksi terhadap bacaan Al-Quran. Jadi secara singkatnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang mengaku sudah beragama Islam sejak lahir ini tidak bisa merespon, tidak bereaksi ketika Al-Quran dibacakan, ini jangan-jangan kita lebih, ya kelasnya di bawah sedikit atau sama dengan batu gunung tadi dikatakan Al-Quran. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tidak terlalu asik, tapi tidak ada salahnya kita coba kita mereformasi kehidupan kita dengan mulai senang mendengarkan Al-Quran. Insya Allah bacaan Al-Quran itu pasti beda dengan badan yang lain. Saya lupa namanya Pak sedikit. Iya, ada penelitian di Jepang itu, dokter siapa itu, yang mencoba meneliti reaksi benda air ketika dibacakan Al-Quran dengan musik. Ternyata beda reaksinya. Ya, wallahu a'lam apa penelitian itu valid apa tidak, tapi sudah dipublikasikan, kalau tidak keliru diterbitkan oleh Yayasan Darut Tauhid Bandung. Buku itu tentang bagaimana air, benda-benda mati bisa merespon bacaan Al-Quran. Nah, ya, oleh karena itu kita juga melihat di masyarakat tradisional umpamanya, mana Bapak Ibu pernah melihat langsung atau mengikuti samaan Al-Quran atau mujahadah itu kan di depan para kiai, para habib itu dibuat air putih. Itu kemudian botolnya tutupnya dibuka gitu. Ada yang pernah bertanya kepada saya, gimana itu? Maksudnya apa itu, Pak? Kok ada air di depan itu? Ya, komentar saya tidak menganjurkan, tapi juga tidak berani melarang. Tapi komentar saya itu tidak praktis. Karena kan itu kan katanya kalau air itu ketika sudah diperdengarkan baca Al-Quran katanya airnya berkah gitu. Nah, menurut saya ini terlalu rumit, Pak. Karena kan kalau hanya mau minum air yang dibacakan diperdengar Al-Quran kan hanya paling benar 1 liter, Pak ya. Kan gak ada yang bak drum itu di depan majelis itu. Nah, menurut saya mari bersama-sama tidak usah 1 botol, Pak. 1 sumur ya, Pak. 1 sumur dibacakan ini tidak hanya untuk minum, tapi untuk mandi sekalian itu sudah air yang. Nah, jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita yakin bahwa atmosfer ini harus kita perbanyak mendengarkan Al-Quran. Jadi kita penuhi atmosfer untuk diperdengarkan Al-Quran. Insya Allah nanti saya kira kita punya pengalaman spiritual masing-masing, bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan semangat, kemauan, bahkan kegandrungan untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Paling tidak ketika Al-Quran dibaca, kita menunjukkan respon yang beda gitu ya. Ini kan saya mendengar ketika saya mahasiswa di ITB itu dilarang, tidak ada kebiasaan memutar kaset Al-Quran ketika Jumatan menjelang sholat. Salah satu argumen mereka apa? Karena umumnya orang tidak mau mendengarkan Al-Quran, jadi itu membuat orang banyak dosa gitu kan. Nah, jadi kita malah di Jawa khususnya kalau ada layatan itu, ripah kan dibacakan Al-Quran. Kalau mungkin nanti saya sudah pernah melihat, ya paling serupanya tidak formal gitu. Saya melihat hanya 10% yang mendengarkan Al-Quran dibacakan itu. Selebihnya sebagai angin lalu. Nah, saya khawatir kalau bahasa Jogjanya, jangan-jangan ini yang buat kita kualat kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau saya sampai kemarin Pak Sigit, mertua saya meninggal itu, saya coba tidak diputar Al-Quran. Ada yang protes, ini Pak Halim kok malah enggak usah, daripada nanti orang tidak mendengarkan. Ya, karena kalau ada membaca Al-Quran diperdengarkan drama itu kan hanya di Jawa, Pak ya. Kalau di luar Jawa setahu saya saya belum pernah melihat itu. Jadi kalau ada tradisi orang meninggal itu hanya beberapa qori, beberapa orang membaca di dekat jenazah saja gitu ya. Jadi kalau di sini kan ya mungkin supaya orang yang mendengarkan. Tapi akhirnya suara-suara Al-Quran itu kita tidak respon secara baik. Ini barangkali ya yang hadir ini barangkali nanti minimal kalau tidak total dari hadir sampai pulang kita bisa mendengarkan, ya kita sempatkanlah 2-3 menit gitu ya. Sudah. Artinya apa? Kita tidak separah lau anzalna hadzal Qur'an tadi itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau sudah senang mendengarkan, baru kemudian belajar membaca. Nah, jadi mari Bapak Ibu sekalian kita mencoba kemudian untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah
Kalau menurut berita di Republika pada Februari 2022 itu ada penelitian kelompok pencinta Al-Quran. Mereka menyebut hasil, walaupun saya nggak tahu penelitiannya bagaimana, tapi dia mengklaim bahwa umat Islam Indonesia yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 30%. 70% belum bisa membaca Al-Quran. Nah, tapi ada lagi survei yang mengatakan hanya 53% yang bisa baca Al-Quran. Ya, wallahu alam, karena ini survei kan modelnya, pendekatannya macam-macam. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, dari dua informasi ini kita hampir bisa pastikan masih banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, tadi saya mencoba melihat, dulu saya ingat tahun 97 pernah ada Ingub ya, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 5 tahun 1997, tanggal 5 Mei 1997, tentang gerakan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Ini diawali ketika itu adalah, kalau tidak keliru itu menjelang apa setelah MTQ nasional yang diadakan di Yogyakarta gitu. Ya, peluncuran Iqra, kemudian dimunculkan Ingub ini. Harapannya adalah seluruhnya tentu minimal instansi formal itu kemudian membuat gerakan untuk minimal karyawannya, pegawainya bisa membaca Al-Quran. Nah, saya kira Pak Jarod ini mungkin bisa kita revitalisasi kembali gitu ya. Nah, Pak Sigit ketika menjadi kepala kantor di Kemenak Jakarta, saya kira sudah membuat terobosan yang fenomenal dan sampai hari ini masih dirawat meskipun tidak ada peningkatan, jalan di tempat gitu. Melakukan pemberantasan membaca tulis Al-Quran di sekolah-sekolah dasar dengan madrasah diniyah ta'limiyah. Jadi ini dilekatkan kepada Dinas Pendidikan, kemudian bekerjasama dengan Basnas Kota Jakarta. Tetapi juga ini belum memadai. Saya kira masih perlu kita push semua aktor-aktor pengambil kebijakan, saya kira masih perlu memberikan perhatian pada ini. Karena kemarin secara acak kita coba Pak Sigit, anak-anak kelas 9 itu hanya yang bisa membaca Al-Quran hanya 25%. Artinya dia belum lulus Iqra. Nah, kita belum tes, tapi kita tanya apakah lulus Iqra belum. Nah, maka kemudian yang sekarang ini target kita madrasah ta'limiyah, diniyah ta'limiyah itu tidak lagi kita beri kurikulum Pak. Pokoknya targetnya, apalagi pasca pandemi ini gitu ya, itu luar biasa. Anak-anak kita SD kelas 6 itu pada belum lulus Iqra. Kalau belum lulus Iqra kan standarnya minimal paling yang pasti belum bisa baca Al-Quran. Nah, ya, saya kira dengan pendekatan Bapak di pemerintah daerah yang hadir, yang mengambil kebijakan, saya kira ini perlu dipus kembali. Karena di kota Yogyakarta umpamanya yang saya tempat bekerja begitu, itu juga belum maksimal. Ada beberapa SD yang mengajukan kepada kita untuk dilaksanakan MDI, tapi belum tercover oleh Basnas karena keterbatasan anggaran. Nah, kalau ini menjadi kesepakatan kita, menjadi concern kita bersama-sama, saya kira dalam rangka tadi menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan, itu bisa melibatkan stakeholder yang lain. Kan tidak hanya Basnas. Komite sekolah saya kira juga bisa diberdayakan bagaimana untuk mensupport, ya bila perlu mungkin dinas itu memberikan pelatihan. Jadi gurunya tidak lagi, pasti kekurangan guru Bapak. Kalau mengharapkan penyuluh dari Kementerian Agama itu pasti kurang. Nah, saya kira nanti bisa kemudian dinas itu mengajar memberikan peningkatan kapasitas kepada guru-guru yang muslim. Nah, kalau hanya untuk Iqra itu kan sederhana. Itu diberi di TOT, kemudian dia mengajarkan. Setiap guru muslim diberi tugas tambahan oleh komite dengan kapasitas komite sekolah, saya kira itu bisa mengajarkan. Supaya apa? Kalau bisa begitu ya, kita selesai tingkat SD itu sudah bisa baca Al-Quran. Nah, kalau tidak, ini kita akan menemui limbahnya. Hari ini kebetulan saya ini Pak Jarod, ini tugas saya itu guru ngaji Pak. Murid saya itu mulai dari aroma minyak telon sampai aroma remason Pak. Jadi yang balita saya punya murid ada yang 3 tahun, 4 tahun. Tapi juga saya punya murid ngaji yang itu Iqra Pak. Iqra itu sudah ada yang umur 80 tahun. Nah, murid saya paling tua 80 tahun umurnya. Pensiunan Brigjen TNI. Ya, subhanallah, itu mata itu yang berfungsi cuma satu. Dulu karena perang jadi korban. Yang satu itu pakai kacamata plus, tapi juga pakai loop.
Jadi membacanya sudah pakai kacamata tebal, kemudian dibantu lagi loop. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, saya kira ini menginspirasi kita. Mumpung yang masih muda-muda ini, ya ini kalau saya menyampaikan di majelis ini tidak hanya yang belajar tentu gitu. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini harus menjadi motivasi kita bersama-sama. Yang sudah bisa, mari mengajar. Yang belum bisa, mari belajar. Saya kira kita harus kemudian mencoba ini bagaimana kemudian seluruh warga kita yang muslim itu bisa membaca Al-Qur'an. Bisa jadi mungkin menjadi tambah. Sudah ada ya beberapa di kantor-kantor itu ada ngaji itu. Kami di Kementerian Agama Jakarta membuka diri untuk mendampingi itu pada jam-jam kerja. Insya Allah tidak berbayar, Pak. Karena itu jam-jam kerja ya. Jadi monggo dimanfaatkan itu. Nah, supaya semua target kita, orang-orang yang di sekitar kita bisa membaca Al-Quran. Ini langkah ketiga tadi apa? Untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena kalau sudah tidak beriman, tidak senang mendengarkan, apalagi tidak bisa dan tidak mau bisa membaca, saya kira kok Al-Quran tidak bakalan hidup dalam kehidupan kita. Dari mana hidupnya? Karena mata rantainya, prosedurnya tidak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Islam sudah memberikan motivasi yang kuat. Orang yang baca Al-Quran itu kan sumber kebaikan. Satu huruf dibaca, dalam hadis dikatakan 10 kebaikan. Nah, ini kan salah satu cara Rasulullah memotivasi. Bagaimana supaya kita membaca Al-Quran menjadi sebuah cara kita untuk berbuat baik. Bahkan dikatakan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kurang apa lagi? Perangkat lunaknya itu sudah gak kurang-kurang, Bapak Ibu. Apa yang membuat kita kemudian tidak boleh tertarik membaca Al-Quran? Nah, ya mungkin bisa karena mungkin yakinnya kurang. Kemudian juga karena biasanya orang yang jarang mendengarkan, orang yang kurang yakin pada Al-Quran, imbasnya adalah tidak gandrung mendengar Al-Quran. Kalau sudah tidak senang mendengar Al-Quran, hampir bisa dipastikan sulit membaca Al-Quran. Karena belajar membaca Al-Quran itu metode yang paling pas adalah metode sima'i atau listening. Ya. Saya sudah membuktikan secara sederhana begitu. Anak-anak yang di rumahnya jarang dibacakan Al-Quran, itu kalau kita pelajari di TPA, itu sulit, Pak. Tingkat kesulitan lebih tinggi. Tapi kalau kita tahu, kita tanya, apakah di rumah Bapak Ibu sering baca Al-Quran, itu tingkat kesulitannya rendah. Kenapa? Dia sudah sering mendengarkan. Nah, jadi ini monggo Bapak Ibu sekalian, 3 hal ini mari kita push ini dan kiranya tidak terlalu berat gitu ya. Nah, Bapak yang punya kedudukan, punya pengaruh di tempat bekerja, saya kira mari kemudian minimal ya 15 menit, 10 menit setiap hari di kantor mungkin bisa kita tadarus, atau kalau tidak juga ya minimalis ya seminggu sekali, suatu pekan sekali. Kalau enggak juga ya sebulan sekali, tapi jangan setahun sekali, Pak. Nah, kalau setahun sekali ngaji di kantor itu baca Quran kira-kira ya kiamat kurang 2 hari baru khatam itu, Pak, gitu. Gitu. Walaupun sekarang sudah kita lihat juga, ada one day, one juice. Nah, ya kita berhusnuzon saja gitu ya. Karena kita ada jatah, Anda jus sekian hari di laporan, begitu ada yang 1 minggu 1 jus, wallahu alam. Tapi ini juga perlu kita galang saya kira. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menghidupkan Al-Quran ini, yakinnya diperkuat, kesenangan mendengarkan Al-Quran diperkuat. Tentu kadang-kadang yang buat tidak senang, saya kira kalau kita tadi seperti Korea tadi membaca, semua senang, Pak. Tapi kalau membacanya sudah, ya istilahnya orang desa saya yang brutal gratul gitu, kadang-kadang ya tidak asik juga mendengarkannya gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian nih, yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah, kalau sudah senang membaca teksnya, nah, ini kalau membaca teksnya ini saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, karena saya juga menemukan beberapa terutama yang sudah dewasa, itu belajar baca Al-Quran tidak membaca teks Arabnya, tapi juga translate-nya. Gitu. Nah, saya kan perhatikan itu, matanya tidak melihat, karena ada Al-Quran sekarang yang di bawahnya ada translate-nya. Translate Al-Quran ini tidak menyelesaikan masalah, dan cenderung berisiko. Seberapa sulitnya pun Bapak Ibu sekalian, saya meminta tidak usah dibaca translate-nya. Tapi mari berusaha payah membaca teks aslinya.
Karena translate itu tidak akan mampu menerjemahkan aslinya bacaan Al-Quran. Mari bersama-sama kita upayakan ini gitu ya. Untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, nah, kemudian baru pelan-pelan memahami maknanya gitu ya. Ada yang bertanya kepada saya gitu ya, gimana Pak Ustadz kalau kemudian saya tidak bisa baca Al-Quran, baca terjemahannya saja gitu. Saya nggak tahu bahwa apakah sudah ada yang pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran. Saya jujur belum pernah, Pak. Karena pasti tidak akan mampu. Karena kalau kita membaca terjemahannya, karena itu bahasa ibu kita, itu banyak terjemahan terkadang-kadang yang tidak bisa kita pahami. Oleh karena itu kiai-kiai zaman tradisional itu sebagian tidak sepakat kalau kemudian ada kaset Al-Quran yang beserta terjemahannya. Karena terjemahan itu pasti tidak akan mampu menerjemahkan sesungguhnya. Dia tidak bisa operasional. Karena yang terjemahkan hanya sebatas bahasa. Nah, tapi paling tidak kalau kita sudah sering membaca, kemudian maka saya bilang pelan-pelan membaca terjemahan Al-Quran. Jadi kalau sebut back to Al-Quran, kembali ke Al-Quran, itu bukan baca terjemahannya, Pak. Tapi kembali memahami Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita ini kan baru bisa membaca terjemahan Al-Quran, kemudian sudah berhukum, ya, mengambil dalil kepada, padahal belum tentu. Pelan-pelan baca Al-Quran, nah, insya Allah nanti kalau sudah terbiasa membacanya, saya kira kalau anak-anak kita lulus TK, sudah lulus Iqra jilid 6, kata kalau yang populer di Jogja metode Iqra, metode lain monggo lah, tapi substansinya adalah bisa membaca Al-Quran. Nah, ketika anak-anak sudah tingkat sekolah dasar, kita harapkan dia sudah khatam 30 juz, maka kemudian tingkat SMP sekolah menengah pertama, mungkin sudah bisa diajarkan tafsir pengantarnya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama, secara kolektif, kita khawatir, Pak. Ini sampai kapanpun pasti ada kelas lansia baca Al-Quran. Ini monggo Bapak Ibu sekalian, saya mengajak ini karena penjenengan semua ini kecil atau besar berkontribusi dalam rangka membuat sebuah keputusan kolektif gitu. Mari bersama-sama kita memutus mata rantai buta huruf Al-Quran ini. Jadi insya Allah kalau dulu kan kalau kita tanya simbah-simbah itu kok belum bisa baca Al-Quran, Mbah? Wah, zaman rian susah. Ya, perang terus. Jadi ya mungkin masih bisa ditoleransi, Pak. Kalau sekarang nggak ada perang. Walaupun kalau kita mau cari alasan sekarang perangnya melawan teknologi gitu ya. Jadi anak-anak kita sekarang tidak bisa baca Al-Quran kenapa? Karena mereka lebih tertarik dengan himpitan serangan dari berbagai komunikasi informasi gitu ya. Nah, tapi ini kita sama-sama berperang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita pastikan minimal orang-orang yang di bawah kendali kita, anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah selesai semuanya, cucu-cucu kita. Dan kalau sudah mungkin orang-orang di bawah kendali kita, staf kita. Nah, saya kok begini Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan jalan di gang kampung begitu, lihat anak kecil gitu ya. Kan sekarang umum TPA itu jam 4 sore ya Pak ya. Jam 4 sore itu. Saya mengajak kita punya kepedulian. Tidak kalau menyuruh sekarang mungkin kamu kita nggak punya kapasitas. Pasti dia ada. Tapi paling tidak ada kamu kok nggak ngaji. Tegur sapa kepada anak-anak yang berkeliaran bermain pada jam-jam kita sepakat jam ngaji itu, kok nggak ngaji. Itu sudah sebuah kerja kolektif. Ya, kita anggap wah biarlah bukan anak saya, bukan cucu saya, bukan. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Pada jam itu karena susahnya bukan main Pak. TPA kita sekarang itu untuk kemudian aktif kembali sepasca pandemi itu baru bisa recovery sekitar 35%. Selebihnya masih tidak datang bukan karena alasan COVID, karena malas saja. Nah, orang tua tentu juga sibuk. Nah, beruntung yang mungkin punya kemampuan lebih begitu bisa mengundang tenaga privat, tapi ya masyarakat awam Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah kalau saya lihat progres Basnas Kota Yogyakarta itu untuk santunan fasilitasi TPA itu sudah luar biasa gitu. Jadi, tapi itu pun belum cukup Pak, karena cakupan kita luar biasa. Nah, saya kira perlu kerja-kerja kolektif, semangat bagaimana kemudian menghidupkan Al-Quran kehidupan, karena ancamannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali pada hadis yang sampaikan di tadi itu,
kalau kita abai kepada Al-Quran, maka kita mungkin akan sulit dalam hidup ini, akan mengalami persoalan besar. Jadi persoalan belum selesai, saya menengarai salah satu di antaranya karena kita abai menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, baru kemudian kalau sudah bisa baca tafsirnya, saya agak terbalik ini Pak gitu ya. Kalau saya justru menghafalkan itu setelah hafalkan tafsirnya, atau menghafal untuk bisa membaca tafsirnya. Karena kemarin teman saya di UIN itu ada akreditasi internasional Pak. Ya, sekarang kan perguruan tinggi itu harus ada akreditasi. Ternyata mereka ya walaupun ini di luar debatable saya kira, tapi penghafal Al-Quran tidak dimasukkan bagian dari poin akreditasi gitu. Karena kalau hanya hafal toh, ya kita percayalah secara spiritual itu berkah bagi dirinya menghafal, orang sekitarnya, sebagai hadis Rasulullah, barang siapa yang putra-putrinya nanti menghafal Al-Quran akan diletakkan mahkota di atas kepala bapak ibunya gitu. Tapi kan tidak sifat manfaatnya tidak apa. Karena apa? Menghafal, saya kemarin juga ada salah satu anak datang ke rumah hafal 30 juz. Tapi ketika tes tafsir hadis nggak lulus Pak. Karena menghafalkan. Susahnya lagi dia nggak ngerti bahasa Arabnya pun nggak bisa. Nah, ini menurut saya menghafalkan itu kalau belum baik hafal akan lebih berisiko lagi kemudian Bapak Ibu sekalian kalau menghafalkan bacanya belum bagus. Kita bukan tidak mendukung, kita apresiasi. Rumah-rumah tahfidz sekarang atau bahkan sekolah-sekolah banyak mengajarkan tahfidz kepada anak didiknya. Tapi kadang-kadang ya yang pengalaman yang saya coba ini Pak, karena atas fasilitasi Basnas DIY, kita penyuluh di Kota Jawa mendampingi juga belajar tulis baca Al-Quran madrasah Al-Quran di Masjid Al-Fajar Lapas Kota Jakarta. Di sana banyak yang menghafalkan tapi bacaannya belum bagus, belum benar. Ya kita rem tapi sudah hobi gitu ya. Nah ini kan bahaya, apalagi kemudian belum bisa mengamalkan, luar biasa itu. Nah jadi mungkin hari ini kita ya silahkanlah jalan yang hafizul Quran, tapi bagaimana juga hamilul Quran. Jadi Al-Quran itu dihafal tapi juga dibacakan, dia dipahami dan kemudian diamalkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita doakan putra-putri kita, anak cucu kita, ya, karena kalau kita mungkin ini yang sudah terlanjur tidak bisa baca Al-Quran, kalau kita termasuk kategori hari ini belum bisa baca Al-Quran, paling tidak Bapak Ibu sekalian, mari kita potong sejarah. Jangan ada lagi orang yang seperti, cukuplah kita menjadi korban sejarah yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi mari kita balas itu, anak cucu kita, pastikan bahwa mereka merupakan ahlul Quran. Ya, apakah itu membaca, mendengar, lebih memahami dan mengamalkan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau secara umum, konklusi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kita bersungguh-sungguh, berupaya untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi jalan keluar dari seluruh persoalan kita itu sungguhnya adalah bagaimana kita mengapresiasi secara maksimal Al-Quran sebagai kitabullah yang ya la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di antaranya. Mari kita amalkan. Insya Allah ini sudah cukup sebetulnya untuk buat kita bisa bertahan hidup, bahkan bukan hanya di dunia tapi hattal akhirah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa saya amalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan kemudian sepakat. Nah, kalau sudah paham dan sepakat, ada reaksinya. Nah, apakah nanti kemudian sekedar rajin mendengarkan, memotivasi orang-orang kita membaca Al-Quran dan sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita bersama-sama. Makatan Bapak Ibu sekalian tentu banyak khilaf dan banyak yang salah. Saya sampaikan mohon maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufiq wa hidayah. Summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Halim SAG yang telah menyampaikan tausiah dengan tema menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan.
Dengan berakhirnya sesi materi ini tadi, berakhir pula acara kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Sebelum ditutup, marilah bersama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.